Salam sejahtera, jumpa kembali di video pembelajaran matematika. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran statistika, yaitu ukuran letak data. Ukuran letak data ini meliputi kuartil dan desil. Untuk statistik jajaran dengan ukuran data N lebih dari 4, dapat ditentukan 3 buah nilai yang membagi statistik jajaran itu menjadi 4 bagian yang sama. Ketiga nilai ini disebut kuartil. Kuartil pertama atau kuartil bawah dilambangkan dengan Q1. Letaknya 1/4 N dari kumpulan data. Sedangkan kuartil kedua atau kuartil tengah dilambangkan dengan Q2, letaknya setengah dari N kumpulan data. Nilainya juga disebut dengan median. Kuartil ketiga atau kuartil atas dilambangkan dengan Q3, letaknya 3/4 dari kumpulan data. Nah, perhatikan skema di samping. Datanya diurutkan terlebih dahulu dari data terkecil ke data terbesar. Ini kuartil pertama, ini kuartil kedua atau sering disebut dengan median. Dan ini kuartil ketiga. Sebagai contoh, sebelum menentukan nilai kuartil, langkah-langkahnya: pertama, urutkan jajaran datanya dari kecil ke besar. Seterusnya, tentukan nilai median atau nilai tengah dari jajaran data, sehingga jajaran data terbagi menjadi 2, jajar kiri dan jajar kanan. Median dari jajar kiri merupakan Q1 dan median dari jajar kanan merupakan Q3. Dengan demikian, menentukan nilai kuartil data tunggal sangat tergantung kepada kemampuan menentukan nilai median suatu jajaran data. Misalnya, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data yang terdapat pada tabel. Sebelum menentukan mediannya, terlebih dahulu kita membuat frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu frekuensi kumulatifnya 2 tambah 4, 6 tambah 3, 13 tambah 10, 23 tambah 8, 31 tambah 4, 35 tambah 1, 36. Sehingga kita dapat menentukan nilai tengahnya. Karena datanya berjumlah genap, maka rumusnya adalah setengah N plus setengah N plus 1 per 2. Setengah N D18 dan setengah N plus 1 D19. Nilai data D18 berada di sini, 70. Begitu juga dengan urutan data ke-19 berada di nilai 70. Jadi 70 plus 70 bagi 2 sama dengan 70. Sehingga kita pastikan bahwa nilai 70 ini merupakan nilai tengah dari data ini. Nah, seterusnya kita menentukan Q1 dan Q3. Nah, artinya di sebelah ini merupakan Q1 dan di bawahnya merupakan Q3. Jadi Q1-nya 60 dan Q3 atau kuartil ketiga 80. Ini sangat mudah sekali. Kuartil data kelompok. Rumusnya adalah Q1 sama dengan tepi bawah kelas kuartil pertama tambah 1/N kurang frekuensi kumulatif per frekuensi kuartil kali panjang kelas. Kuartil kedua, tepi bawah kelas kuartil kedua, plus setengah N kurang frekuensi kumulatif per frekuensi kelas kuartil
kali panjang kelas. Dan kuartil ketiga sama dengan tepi bawah kelas kuartil ketiga plus 3/4 N kurang frekuensi kumulatif sebelum kelas per frekuensi kuartil ketiga kali panjang kelas. Sebagai contoh, sebelumnya kita menentukan nilai tengah atau kelas median. Di sini jumlah datanya 36. Kalau kita bagi 2, maka kita peroleh data ke-18. Maka data ke-18 itu berada di urutan kelas 4, yaitu nilai 70 sampai 79. Jadi ini menjadi kelas kuartil ke-1 dan nilai ini kelas nilai kuartil ke-3. Untuk nilai kuartil pertama, rumusnya adalah tepi bawah kelas kuartil pertama plus 1/4 N kurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil per frekuensi kuartil kali panjang kelas. Tepi bawah kelas pertama 59,5. 1/4 N adalah 36 bagi 4, 9. Kurang 6. Dari mana diperoleh 6 ini? Yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas. Berapa frekuensi kumulatifnya sebelum kelas kuartil ini? Yaitu 6. Per frekuensi kelas kuartil 7. Kali panjang kelas sebanyak 10 diperoleh 59,5 plus 30/7 hasilnya 4,28 sehingga dijumlahkan 63,78. Seterusnya nilai kuartil kedua. Tepi bawah kelasnya adalah 69,5 dan nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas 13. Frekuensi kelas kuartil 10 diperoleh 69,5 plus 18 kurang 13/10 kali 10. 10 ini langsung mati sehingga tersisa 18 kurang 13 sama dengan 5 diperoleh 74,5. Selanjutnya kuartil ketiga. Tepi bawah kelas kuartil ketiga plus 3/4 N kurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kali panjang kelas per frekuensi kelas kuartil. Diperoleh letak data kuartil ketiga ini 3 kali 36/4. Hasilnya 27. Frekuensi kumulatif sebelum kelasnya 23. Panjang kelas tetap 10. Sehingga diperoleh 79,5 plus 40/8 sama dengan 79,5 plus 5 hasilnya adalah 84,5. Inilah cara menentukan kuartil data kelompok. Selanjutnya adalah rataan kuartil dan rataan 3. Jika nilai-nilai kuartil Q1, Q2, dan Q3 dari suatu kumpulan data telah ditemukan, maka dapat ditetapkan 2 buah nilai statistik yang terkait dengan nilai-nilai kuartil itu. Kedua nilai statistik itu adalah rataan kuartil dan rataan 3. Rataan kuartil adalah
kuartil pertama ditambah kuartil kedua dibagi 2, atau istilahnya kuartil bawah plus kuartil atas dibagi 2. Sedangkan rataan 3 sama dengan kuartil bawah tambah 2 kali kuartil tengah ditambah kuartil atas bagi 4. Nah, seperti pada contoh tadi, diperoleh Q1 60 dan Q2 70 dan Q3 diperoleh 80. Sehingga rataan kuartilnya sama dengan 60 tambah 80 per 2 sama dengan 70. Dan rataan 3-nya Q1 plus 2Q2 plus Q3 per 4. 60 plus 2 kali 70 tambah 80 per 4 sama dengan 70. Selanjutnya statistik 5 serangkai. Statistik 5 serangkai adalah rangkuman 5 nilai statistik deskripsi yang terdiri dari statistik maksimum, statistik minimum, kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga dalam bentuk bagan seperti ini. Ini X minimum, data minimum, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan X maksimum. Sebagai contoh, buatlah bagan statistik 5 serangkai dari kumpulan data berikut. Ini datanya. Seterusnya, kita urutkan data dari data paling terkecil ke data paling besar. Maka bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita menentukan kuartil bawah atau kuartil 1, kuartil kedua, kuartil ketiga. Diperoleh di sini kuartil kedua atau median. Jumlah datanya 10. Maka kuartil keduanya adalah setengah N plus setengah N plus 1 per 2. Jadi ini sini 56 tambah 57 bagi 2 diperoleh 56,5. Jadi ini letak ukuran data kuartil pertama 47 dan kuartil ketiga 65. Sehingga 16 ini sebagai nilai minimum dan 73 ini sebagai nilai maksimum. Jadi di sini terlihat bagannya. Ini data minimum, kuartil pertama, kuartil tengah, kuartil atas, dan data maksimum. Selanjutnya desil. Untuk statistik jajaran dengan ukuran data harus besar dari 10. Dapat ditentukan 9 buah nilai yang membagi statistik jajaran itu menjadi 10 bagian yang sama. Ke-9 nilai ini disebut dengan desil, yaitu desil pertama dilambangkan dengan D1, letaknya 1/10 dari N kumpulan data. Desil kedua dilambangkan dengan D2, letaknya 2/10 kali N kumpulan data. Dan begitu seterusnya sampai desil ke-9 dilambangkan dengan D3, letaknya 9/10 dari N kumpulan data. Maka bagannya seperti ini. Ini X minimal, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 sampai X maksimum. Untuk desil data tunggal, jika suatu kumpulan data tunggal telah dinyatakan dalam bentuk statistik jajaran, maka desil ke I ditetapkan pada nilai urutan yang ke I kali N plus 1 bagi 10, di mana I ini adalah letak desil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebagai contoh, diketahui kumpulan data sebanyak 15, maka kita
menentukan D1, D5, dan D7. Diperoleh D1 terletak pada datum urutan yang ke 1 kali 15 plus 1 bagi 10. Diperoleh 1,6. Nilai 1,6 ini bukan merupakan nilai asli atau data ke 1,6. Jadi tidak ada letak data 1,6. Nah, untuk menentukan letak datanya, maka diperlukan pendekatan interpolasi linear. Rumusnya adalah DK sama dengan XK plus D kali XK plus 1 minus XK. Jadi D1 sama dengan X1 plus 0,6. Dari mana 0,6 ini? Yaitu 1,6 kurang 1. Sisanya 0 kali X2 minus X1. Diperoleh X1-nya 2,1 plus 0,6 kali 2,4 minus 2,1. Hasilnya adalah 2,28. Maka letaknya adalah berada di data 2,8. Kemudian desil kelima terletak pada datum urutan yang ke-5 kali 15 plus 1 bagi 10 diperoleh 8. Jadi urutan datanya berada di urutan data ke-8. Sehingga nilai D5 adalah, kita lihat letak datum ke-8, yaitu 3,7. D7 terletak pada datum urutan yang ke-7 kali 15 tambah 1 bagi 10 diperoleh 11,2. Ini bukan letak data nilai asli. Maka kita menggunakan interpolasi linear. D7 sama dengan X11 tambah 0,2. 0,2 diperoleh dari 11,2 kurang 11 kali X12 kurang X11 diperoleh X11 4,7 X12 4,8 sehingga diperoleh nilai desil ke-7 adalah 4,72. Selanjutnya, desil untuk data kelompok. Untuk menentukan desil dari data kelompok, digunakan rumus sebagai berikut. DK sama dengan tepi bawah kelas desil plus K per 10 kali N kurang frekuensi kumulatif sebelum kelas desil bagi frekuensi desil kali panjang kelas. Ini keterangannya. Sebagai contoh, tentukan desil ke-4 dan desil ke-7 dari data pada tabel. Nah, ini datanya. Kita menentukan letak desil ke-4. Rumusnya adalah D4 sama dengan 4 per 10 kali 90. Dari mana 90? Yaitu dari jumlah total seluruh data. Jumlah frekuensi ini 90. Hasilnya adalah 36. Jadi urutan data ke-36 berada di kelas ketiga. Di mana kita peroleh bahwa data desil ke-4 berada di kelas ketiga. Jadi urutan datanya ada 36. Jadi dia berada di sini, di kelas ini. Di sini 39. Jadi sebelum 39 ada data ke-36. Diperoleh desil ke-4 sama dengan tepi bawah kelas 90,5 K per 10 kali N 36. K ini 4 per 10 kali 90 36
frekuensi kumulatif sebelum kelas desil 18 ini. Frekuensi kelas desil 21 kali panjang kelas 10. Diperoleh 90,5 plus 18 per 21 kali 10. Hasilnya 8,57. Sehingga dijumlahkan total seluruhnya 99,07. Untuk data ke desil ke-7, kita menentukan letak datanya, yaitu 7 per 10 kali 90 berada di urutan data ke-63. Maka data ke-63 itu berada di sini. Diperoleh tepi bawah kelas 100,5 dan nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas 39 dan frekuensi kelas desil ke-7 25. Sehingga diperoleh 100,5 plus 24 per 25 kali 10 diperoleh 9,6. Jadi ditotalkan seluruhnya 110,1. Nah, demikian saja video pembelajaran ini mengenai ukuran letak data. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.